kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Resmi dilantik anggota DPR RI periode 2024-2029 komitmen tuntaskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang tertunda dari periode sebelumnya. Khususnya yang prioritas seperti rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan, serta rancangan undang-undang migas. Resmi dilantik, anggota DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang tertunda dari periode sebelumnya atau carry over. Mengusung tema DPR baru harapan baru, DPR berkomitmen untuk melahirkan undang-undang yang berpihak bagi masyarakat. Anggota DPR RI periode 2024-2029 Andi Yuliani Paris mengatakan, DPR baru harus menuntaskan sejumlah rancangan undang-undang prioritas seperti RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan serta RUU Migas. Pasalnya, penyelesaian kedua RUU ini sangat krusial untuk membawa Indonesia mencapai target bauran EBT dan net zero emission serta menjamin ketahanan energi nasional. RUU tentang energi baru terbarukan itu kan sebenarnya sudah selesai pembahasannya. Tapi ada beberapa pasal yang belum selesai, yaitu terkait dengan power wheeling dan kedua terkait dengan TKDN. Jadi kalau kami TKDN atau komponen dalam negeri itu kan harusnya dipisahkan antara jasa dan sistem. Tapi peraturan menteri belum mengatur secara detail tentang itu. Harusnya undang-undang bisa mengatur. Itu salah satu contoh. Kemudian beberapa juga RUU terkait RUU migas ya, itu juga ternyata belum mampu diselesaikan. Padahal sebenarnya itu hal yang sangat penting sekali untuk mengatur soal kenaikan lifting, untuk mengatur juga penerimaan negara dari lifting kita, itu kan sebenarnya harusnya diatur. Selain itu, Andi Yuliani menyoroti penerimaan negara dari sektor migas yang belum maksimal. Ia berharap pelebaran kabinet yang direncanakan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menggenjot pendapatan negara dari sektor ini. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal nilai pentingnya kolaborasi yang baik antara DPR dengan pemerintah guna wujudkan berbagai program pemerintah khususnya pemerintahan baru yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, DPR dan pemerintah harus menghapus ego sektoral dan menjalin kolaborasi yang baik untuk mencapai tujuan negara dan mewujudkan kemajuan bangsa. Cucun menilai konsolidasi parlemen dan pemerintah dibutuhkan untuk mewujudkan berbagai program pemerintah, khususnya pemerintahan baru yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Ia menekankan DPR baru akan mendukung pemerintah dengan mengawasi kebijakan pemerintah secara aktif serta memberikan masukan-masukan agar setiap program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sebelum nanti pelantikan 20 Oktober pun juga untuk APBN 2025 sudah disiapkan bingkai keleluasaan untuk pemerintah baru Pak Prabowo nanti bagaimana menjalankan program-program yang sudah menjadi bagian daripada keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Kita akan support. Lebih lanjut, anggota DPR RI Ledia Hanifah mengatakan, pimpinan DPR terpilih harus menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga kinerja kedewanan. Ia mendorong pimpinan DPR untuk menjalin kerjasama yang solid dengan pemerintah agar target Indonesia Emas di tahun 2045 dapat tercapai. Pimpinan yang membawa DPR kepada sebuah langkah ya lebih jeli dalam pembahasan undang-undang, kondusif dalam mengelola pengawasan, legislasi, anggaran, dan juga bisa mengawal kerja pemerintahan. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan pengawalan, tentu semua kesepakatan, target, bahkan kita udah punya RPJPN sampai 2045 itu tidak bisa terkawal dengan baik. Mario dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Tantangan DPR periode 2024-2029 akan lebih besar. Pemerintahan baru didorong serius tingkatkan kualitas SDM khususnya dalam penguasaan teknologi guna membawa Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.
Terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan mengaku tantangan DPR periode 2024-2029 akan lebih besar. Ia menilai peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi harus jadi prioritas pemerintah untuk membantu Indonesia mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sofyan mengatakan, negara-negara di dunia telah menunjukkan kemajuan yang pesat dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi. Sementara itu, angka partisipasi pendidikan tinggi di tanah air saat ini baru mencapai 32%. Karenanya, ia mendorong pemerintahan baru untuk serius meningkatkan kualitas SDM, khususnya dalam penguasaan teknologi, agar pemanfaatan teknologi dapat membawa Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Kita memiliki satu tujuan menuju Indonesia Emas 2045. Tantangan yang kita hadapi adalah bahwa kita harus serius mengurusin sumber daya manusia Indonesia. Karena kalau SDM tidak kita kuatkan, kita tidak akan nanti mampu menjadi tuan rumah di dalam negeri kita yang memang kaya raya sumber daya alamnya. Karena itu diharapkan bahwa prioritas pemerintahan ke depan ini lebih menitik beratkan kepada peningkatan sumber daya manusia. Ya. Apalagi kita tahu APK, angka partisipasi kuliah kita itu baru 32%. Selain itu, Sofyan menyebut jika kembali ditugaskan di Komisi 10 DPR RI, ia akan memprioritaskan penguatan pendidikan nasional dengan membuat peta jalan pendidikan melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Fitian Aunila, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Pansus Haji DPR RI meminta keterbukaan sistem penetapan kuota haji serta penguatan lembaga pengawasan internal dan eksternal Kementerian Agama. Pansus Angket juga merekomendasikan revisi Undang-Undang Haji guna sesuaikan kondisi kekinian yang diatur dalam regulasi dan model pelaksanaan haji di Arab Saudi. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, dalam penyelidikan Pansus Haji ditemukan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji saat ini belum sesuai dengan kondisi terkini di Arab Saudi. Salah satunya yaitu celah penyimpangan sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial berikut ini. Pembentukan Panitia Angket Haji DPR RI didorong oleh adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, terutama terkait kuota pendistribusian kuota haji dan tata kelola yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip good governance, akuntabilitas, dan transparansi.
laju panitia khusus angket haji akhirnya tiba di titik penghujung. Hal itu ditandai dengan dibacakannya laporan dan rekomendasi dalam rapat paripurna ke-8 tanggal 30 September 2024. Ketua Pansus Haji DPR RI Nusron Wahid menyebutkan beberapa poin penting yang menjadi rekomendasi. Mulai dari revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, permintaan keterbukaan sistem penetapan kuota haji, penguatan lembaga pengawasan internal dan eksternal Kementerian Agama, serta saran untuk menempatkan orang yang kompeten di posisi Menteri Agama. Pansus Angket merekomendasikan revisi Undang-Undang Haji untuk menyesuaikan kondisi kekinian yang diatur dalam regulasi dan model pelaksanaan haji di Arab Saudi. Dibutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi. Dalam penyelidikan Pansus Haji ditemukan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji saat ini belum sesuai dengan kondisi terkini di Arab Saudi. Kementerian Agama masih berperan ganda sebagai regulator dan operator atau pelaksana. Padahal penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi sudah tidak lagi menggunakan pendekatan pemerintah ke pemerintah, melainkan pendekatan pemerintah ke bisnis, sehingga pelayanannya diberikan pada pihak syarikah menggunakan kerangka bisnis. Rekomendasi selanjutnya adalah soal transparansi dalam penetapan kuota haji. Bagaimana tidak? Realisasi kuota haji yang diimplementasikan Kementerian Agama melanggar kesepakatan rapat Panja Haji bersama Komisi 8 DPR RI. Kesepakatannya adalah membagi kuota haji 241.000 sesuai dengan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Di dalamnya tertuang aturan alokasi haji reguler sebesar 92% dan haji khusus sebesar 8%. Artinya kuota haji reguler sebanyak 221.720 dan haji khusus sebesar 19.280. Sementara realisasinya 213.320 masuk haji reguler dan haji khusus mencapai 27.680. Oleh karenanya Pansus Haji DPR tegas mengatakan bahwa Kementerian Agama tidak patuh terhadap Undang-Undang Haji. Bahkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagai pengawas internal malah terkesan membiarkan ketidakpatuhan itu. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI sebagai aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) tidak menjadikan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 sebagai objek pengawasan. Sementara pembagian tambahan kuota haji tahun 1445 Hijriah ada potensi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Celah penyimpangan sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT turut disampaikan dalam laporan Pansus Haji. Banyaknya pemangku kepentingan yang memiliki akses membuat SISKOHAT rawan diintervensi. Pengawasan terhadap verifikator data SISKOHAT juga dinilai lemah. Faktanya, masih ada jemaah haji yang datanya tidak sesuai dengan SISKOHAT. Titik lemah SISKOHAT inilah yang membuka peluang terjadinya pemberangkatan haji tidak sesuai antrian. Sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus (SISKO Patuh) tidak bisa terjamin keamanannya karena tidak ada audit terhadap sistem secara berkala dan terbuka. Selain itu, terlalu banyaknya juga pemangku kepentingan yang dapat mengakses sehingga rawan diintervensi dan membuka peluang orang yang belum saatnya berangkat haji dapat berangkat haji tanpa antrian. Dengan berbagai celah yang ditemukan, maka tidak berlebihan jika Pansus Haji menilai pengawasan internal Kementerian Agama berada di titik nadir. Hal itu diperparah dengan tidak kooperatifnya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam rapat Pansus. Beliau, Menteri Agama yang terhormat, memilih mangkir dari beberapa panggilan panitia angket haji. Padahal momen Pansus seharusnya dapat menjadi ajang klarifikasi atas segala temuan penyimpangan dalam pengelolaan haji. Maka cukup beralasan jika Pansus Haji DPR merekomendasikan untuk melibatkan pengawas dari eksternal seperti BPK
kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tak hanya itu, Pansus Haji juga menyarankan adanya penilaian kompetensi dalam penunjukan Menteri Agama di pemerintahan selanjutnya. Pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Kementerian Agama dengan figur yang menganggap lebih cakap dan kompeten dalam mengoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Laporan rekomendasi ini bisa jadi bukanlah akhir dari sepak terjang Pansus Angket Haji. Peluang melanjutkan Pansus masih terbuka di periode baru 2024-2029. Sebab masih banyak pihak yang belum puas. Terlebih, Menteri Agama kerap mangkir dari panggilan Pansus Haji. Nah, dalam kesimpulan itu, poin yang paling terakhir dalam rekomendasi itu ada opsi jika perlu bahasanya, DPR yang akan datang bisa untuk melanjutkan atau membuat pansus haji tersendiri. Itu ada di poin yang paling akhir. Coba ingat, jika teman-teman nanti tanggal 30 datang di paripurna itu, dan pasti datang ya, karena meliput, ya akan ada poin seperti itu. Di paling rekomendasi paling akhir, jika diperlukan, tapi ada jika diperlukan, DPR yang akan datang bisa membuat pansus haji tersendiri lah. Tidak kepuasan seperti ini itu mungkin bisa dibuat kembali, dan saya kira concern banyak pihak juga begitu, karena ini tidak terundang semua memang. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap hasil kerja Pansus Angket Haji. Pasalnya tidak sedikit jemaah haji yang menjadi korban dari salah urus tata kelola haji. Pansus Angket Haji bisa saja berlanjut di periode anggota baru. Namun hal itu perlu ditopang political will atau dorongan politik yang kuat dari berbagai fraksi di DPR. Maka, jika itu terjadi, bukan tidak mungkin babak baru Pansus Angket Haji akan bergulir di periode berikutnya. Pemirsa, anggota DPR RI periode 2024-2029 telah dilantik. Sebagian besar anggota DPR RI pada periode 5 tahun mendatang banyak diisi oleh wajah-wajah baru. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, tak heran banyak harapan yang disematkan bagi kinerja DPR RI di periode mendatang agar bisa lebih memberikan impact di masyarakat. Lantas seperti apa pada gagasan dan ide kreatif anggota DPR RI yang baru saja dilantik? Berikut laporan dari rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sudah berada di Nusantara II dan hadirnya banyak wajah-wajah baru di legislatif tentunya membawa warna baru bagi DPR RI. Dan kita akan kulik sedikit tentang salah satu anggota baru ini, yaitu Ibu Mahdalina dari fraksi PKB dan untuk pemilihan NTB 1. Bu, selamat Bu pertama kali. Iya, makasih banyak. Terkait visi misi apa yang akan Ibu bawa untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia? Ya.
terkait visi misi yang pastinya mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadikan Pulau Sumbawa jauh lebih makmur daripada sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan itu doa kita semua yang berasal dari Dapil NTB 1. Oke Bu, terkait isu-isu di daerah pemilihan Ibu sendiri ada dilema-dilema seperti apa sih Bu sebenarnya? Kalau terkait isu dan permasalahan tentu setiap daerah punya masalah masing-masing ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ke depan mulai besok kita mulai akan gaspol, jadi bagaimana kita petakan dulu, jadi permasalahan-permasalahan apa di setiap daerah kan permasalahan berbeda-beda. Nanti tentu kita harus langkah awal ya petakan dulu permasalahan di setiap daerahnya. Nanti kemudian kita akan carikan win-win solution terbaik. Mudah-mudahan nanti apapun penyelesaian yang pastinya mudah-mudahan itu menjadi solusi yang terbaik buat masyarakat yang ada di Pulau Sumbawa. Harapan Ibu nih terkait Ibu sudah terpilih di sini. Untuk kesejahteraan masyarakat di NTB seperti apa Bu harapannya? Apa yang bisa Ibu lakukan nanti ke depannya? Ya, untuk masyarakat kemudian kebetulan kemarin kami di Partai PKB diberikan pilihan komisi, yaitu komisi jadi kemarin saya concernnya di komisi 6 atau 8, jadi nanti mudah-mudahan dari partai ataupun Pak Ketum nanti bisa mengabulkan untuk di Komisi 8. Jadi Komisi 8 itu berkaitan dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial. Kemudian karena ini kebetulan lumayan nyambung dengan kehidupan sehari-hari saya. Jadi di masyarakat, jadi mudah-mudahan kebetulan di Pulau Sumbawa itu masih banyak sekali masyarakat miskin, kemudian yang masih butuh bantuan kayak program-program dari pemerintah. Jadi tentu saya lebih concern ke sana karena melihat masyarakat banyak sekali yang masih miskin dan mudah-mudahan dengan program-program dari pusat tentunya akan bisa membantu dan meringankan beban-beban mereka tentunya. Terima kasih Ibu. Ya, makasih Selamat banyak. bertugas Ibu. Ya, makasih banyak. Oke, siap. Ya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Mahdalena dari fraksi PKB dan untuk pemilihan NTB 1. Dan sekian dari saya, terima kasih dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Zia Ulbar. Silakan Zia. Terima kasih Nazia dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana pada Selasa 1 Oktober 2024 kemarin, Dr. Honoris Causa Puan Maharani terpilih kembali sebagai Ketua DPR RI untuk periode kedua secara berturut-turut pada rapat paripurna penetapan pimpinan DPR RI periode 2024-2029. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Sementara DPR RI Guntur Sassono dari fraksi Partai Demokrat dan Wakil Ketua Sementara Anissa Mahesa dari fraksi Partai Gerindra.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang MD3, kursi Ketua DPR RI diberikan kepada fraksi partai politik dengan perolehan kursi terbanyak. Dalam pemilu legislatif 2024, PDI Perjuangan kembali menjadi fraksi dengan kursi terbanyak, sehingga Puan Maharani terpilih sebagai Ketua DPR RI. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu 2019-2024, berbagai upaya DPR lakukan untuk perkuat politik luar negeri lewat diplomasi parlemen. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana selain menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPR RI juga memiliki fungsi tambahan yaitu diplomasi parlemen. Berbagai upaya diplomasi dilakukan oleh DPR periode 2019-2024 guna memperkuat peran politik Indonesia di kancah internasional. Sebagaimana diketahui, fungsi diplomasi parlemen ini diamanatkan pada pasal 69 ayat 2 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 yang menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi DPR juga bertujuan mendukung pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan. Diplomasi parlemen dilakukan melalui partisipasi anggota DPR RI di berbagai forum internasional, khususnya antar parlemen, baik di tingkat global, regional, maupun bilateral. Tujuannya yaitu memperjuangkan isu-isu yang menjadi kepentingan nasional dan memberikan kontribusi dalam mencari solusi atas isu internasional yang menjadi perhatian bersama. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Serta 2019-2024 berbagai upaya DPR lakukan untuk perkuat politik luar negeri lewat diplomasi parlemen. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Azia. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.